Ada kepikiran buat bunuh diri 2 kali. 2 kali tuh? 2 kali. 2 kali. Itu yang pertama di rumah. Itu pakai garpu. Itu yang ada di dalam pikiran gua. Gua udah mau udahan aja hidup. Gua udah capek hidup kayak gini. Gua pengen mau mati aja. Ada garpu nih gua tusuk. Ceret. Itu sampai darahnya muncrat. Itu gue nyeletin tangan dua-duanya kanan kiri, itu masih ada bekasnya tuh, demi Allah gue nggak bohong. Set, ya kan berdarah sampai tumpah ke ubin gitu, ke lantai gitu kan. Nah itu sepanjang jalan gue nangis coy. Iya. Sampai gue dirangkul sama Jibul diginiin, bang udah bang. Haji yang nyaksin ya. Iya, demi Allah gue nggak bohong. Dibilang lebay mah terserah lu, mau bilang lebay, mau bilang ih apa namanya cemen banget gitu aja, lu nggak ngerti apa yang gue rasain gitu. Iya. Intinya begitu. Gue juga nggak mau, sebenarnya gue juga nggak mau gitu. Coba lu jadi diri gue dah sehari aja, jangan kan sehari dah 12 jam udah jadi gue. Iya mungkin apa Ya, pokoknya intinya itu sih cuy. Kenapa gue vakum, kenapa gue bisa jeda gitu dulu. Ya karena gue ada penyakit gitu kan. Dan waktu itu penyakit gue lagi parah-parahnya gitu. ya, ngeganggu banget. Iya. Yo guys, balik lagi bersama gue Eja dalam acara Ruang Diskusi. Woo! For every rhyme I write. For every rhyme I write. Tepuk tangan dong. Backsound kan tepuk tangan nih. Oke. Buat lo semua nih yang udah ngeklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak atas waktunya, atas semua kelebihan dan kekurangannya. Gua pribadi gitu, mohon maaf pada salah kata. Jangan lupa tuh lo klik yang merah-merah tuh, apa itu, subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman lu, ke mantan-mantan lu, ke keluarga lu semuanya, lu share. Pokoknya lu klik yang merah-merah, tonton sampai habis, jangan skip karena ini adalah berita yang sangat aktual. Oke, gengs. Apa nih? Gimana? Gue bingung tuh mulainya doang tuh. Ya nggak lo? Berarti dari dulu juga lu berarti bingung mulu ya? Iya, kayak gitu. Mungkin Jadi lu apa? ada penyakit apa mental lu kali? Kayak gitu apa gimana? Nggak tahu. Oke, di sini tujuan gue buat video ini, gue mau ngejelasin dan gue mau nerusin podcast Ruang Diskusi. Yang gue jelasin adalah kemana aja Ruang Diskusi, kenapa gue vakum, kenapa gue nggak buat video, terus ya itu sih yang bakal dijelasin. Pokoknya kenapa Ruang Diskusi nggak jalan lagi gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan gua, kenapa Ruang Diskusi itu nggak Oh jadi nih hostnya lu nih? Hah? Lu nanya ke gue, jadi hostnya lu? kan gue penasaran cu, Oh gitu, oke. apa mau Ruang Diskusi ambil alih jadi ruang Debat. enggak, gue ganti ruang jagal. Ruang jagal aja. Ya, gimana coy? Nah, kenapa coy? Apaan? Ya kenapa? Ya kenapa apa? Nggak jelas. Lu nggak jelas. Emang selalu nggak jelas. Kenapa Ruang Diskusi ada space tuh berapa hari apa berapa bulan gitu kan, nggak nongol lagi di YouTube? Sebenarnya sih nggak masalah. Iya ya. Nggak ada yang nyariin juga gitu. Dan gitulah. Gitulah. Padahal
Kenapa iya? Enggak kenapa. Apa alasan? Jadi yang harus banyak orang tahu ya, yang harus kalian tahu, kenapa gua waktu itu gua vakum, gua nih ada riwayat penyakit coy. Ada riwayat penyakit. Ya lu udah tahu, cuman kan yang lain belum pada tahu kan. Gua pakai gimmick soalnya. Ya, gimmick pura-pura nggak tahu gitu ya, padahal lu tahu gitu. Penyakit apa itu cuy? Gimmick. Ini gue ngomong jujur, nggak ada settingan, nggak ada drama, nggak ada bohong-bohongan, nggak. Ini gue ngomong jujur. Gua itu mengidap penyakit mental yang didiagnosis sama dokter, anxiety, depresi, dan bipolar. 3 macam itu. 3 macam. Dalam diri lu. Dalam diri gua. Penyakit mental ya? Penyakit mental. Kenapa lu bisa Sakit itu gitu? Apa masalahnya gitu kan? Kenapa gitu? Nah, cuy, ini kan depan kamera. Kalau kita biasa ngobrol biasa mah dalam hati gua biarin baik. Enak banget anjing. Jadi awal mulanya nih gue ceritain dulu. Awal mulanya gue kena penyakit psikis ya, penyakit mental. Itu tahun 2016 sampai sekarang. Itu pertama gue didiagnosis anxiety disorder. Itu pertama kali 2016. Itu gue didiagnosis anxiety disorder. Terus di tahun 2018 gue didiagnosis sama dokter depresi. Terus di tahun 2021 kemarin ya, apa 20 gitu gue lupa, gue didiagnosis bipolar sama dokter. Bipolar. Berarti tiga apa? 30. Apa sih? 3.000. Tiga jenis. Goblok ya, iya 3 jenis penyakit lu ini. Ya ada dalam diri lu gitu. Ada. Berarti ada tingkatan ya kan? Ada. Tiap tahun apa? Enggak. Maksudnya yang gue bingung ini penyakit apa? Karir lu gitu. Penyakit apa karir? Enggak. Karir lu di penyakit. Gak cek, emang gue nggak tahu. Emang nasibnya kayak gini kali ya. Emang dari kasih cobaan kayak gini kali. Kayak gitu. Dari apa tadi pertama? Anxiety. Anxiety. Kecemasan. Bahasa Indonesia Itu kecemasan. Tahun 2016. 16. Yang kedua tahun berapa itu? 2018. Itu depresi 2018. Depresi. Iya. Ya pokoknya gitu. Gue dari 2016 sampai sekarang. 2016 gue anxiety. Terus 2018 gue didiagnosis sama dokter gue depresi. Terus di 2021 ya, apa 20 gitu ya, gue lupa deh, pokoknya sekitar segitu gue didiagnosis bipolar, ya gitu cewek. Berarti lu udah berapa tahun itu? Ada 7 tahun lah ya? 7 tahun kurang lebih. Ngidap penyakit 3 ini. Iya, 3 jenis ini. Nah, banyak ya kali orang awam gitu nggak tahu kayak gua gitu apa itu anxiety, terus depresi, bipolar. Mungkin depresi mah ya depresi lah gitu ya. Nah, ya itulah 3 macam itu apa sih maksudnya, artinya apa gitu? Kalau anxiety itu artinya kan kecemasan. Anxiety itu Kecemasan, jadi kecemasan orang yang semua orang punya kecemasan. ya. Tapi itu umum kan, wajar, kecemasan yang wajar gitu. Tapi kalau anxiety ini sebuah kecemasan yang lebih ekstrim, yang apa ya, ya bisa dibilang yang nggak ada sebabnya gitu. Kayak gitu. Orang awam kayak misalkan contohnya orang awam gitu kan, ya diliputi kecemasan ada sebabnya. Mungkin kalau lu misalkan cemas gitu karena nggak ada sebab gitu, tiba-tiba wah gua lagi nggak mood gitu kan, cemas gitu. Cemas, iya. Itu jenis apa itu? Anxiety, kecemasan. Nah, terus yang kedua itu apa itu? Depresi. Iya. Minta lu, kalau kecemasan itu kayak kecemasannya tuh nggak masuk logika coy. Kayak gue contoh nih, gue anxiety nih. Gue itu takut naik kereta dulu. Makanya gue resign dari kerjaan gue waktu itu. Gue sakit itu sampai gue resign.
Terus gue takut apa ya? Takut macet, gue takut kerumunan, gue takut apa ya? Pokoknya naik lift gue takut gitu. Pokoknya yang paling kocak itu. Gue naik kereta gue takut. Itu kecemasan tuh. Kecemasan, tapi sekarang sih udah enggak sih, udah enggak terlalu banget. Gitu. Nah itu yang kedua tuh depresi tuh. Nah kalau depresi itu sebenarnya suasana hati. Dia itu ciri-cirinya nggak ada gairah, nggak ada semangat, nggak ada motivasi, kehilangan hobi, kehilangan minat, hopeless, sedih-sedih tuh ya. Terus putus asa, nggak ada apa sih, nggak ada pikiran buat masa depan. Berarti udah stuck gitu aja. Iya. Oh, berarti ngebunuh karakter lu juga gitu. Boh, parah ya. Makanya kan gue waktu itu sempet pertama kali gue diagnosis depresi tuh, gue kan hobi musik, hilang tuh. Gue sempat nggak bermusik berapa bulan gitu, hilang tuh. Nggak tahu kenapa gue kayaknya nggak ada niatan buat bikin lagu, buat bikin apa segala macam, buat bermusik lah nggak ada. Itu depresi tuh. Itu depresi. Beda sama halnya kayak ada kalimat yang gue depresi nih, gue nggak bisa dapetin dia misalnya gitu, cewek misalnya. Beda. Lu harus bisa bedain mana yang namanya depresi, mana yang namanya frustasi. Itu depresi lebih parah, coy. Iya, depresi iya. Lebih parah. Kalau misalnya frustasi mah kayak oh yaudah iya gue nggak bisa, udah gitu doang. Terus kayak putus asa kayak gitu tuh harus itu Belum bener-bener depresi. bener. Iya. Mungkin satu lagi nih yang lebih paten kali ya. Bipolar. Kalau bipolar itu dia apa ya, perspektif gue ya, dia punya dua karakter yang berbeda. Apa yang lu rasain gitu bipolar itu? Oh, bipolar yang gue rasain. Yang gue rasain waktu itu gue nggak bisa tidur, gue manik. Cuman gue ini nggak dicantumin sama dokter tuh masuk ke kategori yang paling parah. Berarti masih ibarat kata tuh masih nggak begitu parah lah gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Itu apa yang lu rasain? Manik itu apa itu? Manik itu kayak kesenangan yang berlebihan, euforia yang tinggi, terus lu bener-bener ngabisin waktu lu, ngabisin uang lu untuk hal-hal yang nggak berguna, untuk hal-hal yang nggak penting gitu, kayak belanja-belanja yang nggak penting. Ntar ujung-ujungnya lu nyesel sendiri gitu. Bahkan sampai ada orang yang nggak tidur 4 hari, 3 hari. Gara-gara itu doang. Gara-gara otaknya tuh berpikir terus ya. Otaknya berpikir terus dia. Jadi kesannya tuh apa ya, bisa dibilang tuh produktif banget. Jadi produktif banget. Itu salah satu masuk ke manik. Iya. Buat yang si Bipolar. Terus karakter yang kedua, ketika dia manik, dia langsung masuk ke tahap down, depres. Namanya kan depres tuh, ditekan gitu, suasana hati lu, mood lu. Ngedown. Iya. Itu nggak ada sebab itu. Nggak ada sebab. Langsung. Iya. Tiba-tiba lu langsung kayak sedih aja gitu. Dari senang ke sedih. Berarti ngapus semuanya tuh. Begitu aja siklusnya. Udah sedih 2 minggu sedih, ya kan, 2 minggu manik. 2 minggu sedih, 2 minggu manik. Itu yang lu rasain itu semua itu. Iya. Kapan sih munculnya? Apa random aja gitu? Random. Dia nggak kenal waktu sih sebenarnya, tapi ada pemicunya. Apa itu pemicunya? Ya kayak misalnya omongan seseorang yang bikin down gitu, bikin lu yang sedih, bikin jatuh, yang bikin sedih gitu. Terus misalnya kayak tragedi atau kejadian yang bikin lu trauma kayak gitu, stresor, beban, atau bisa juga jadi dari genetik gitu, keturunan gitu. Itu bisa jadi lo mengidap penyakit mental kayak gitu. Berarti seharusnya gitu yang biasanya lu lakuin buat ngurangin mental lu nggak begitu jatuh gitu kan? Minum obat. Minum obat buat nanggulangin itu. Minum obat, terus olahraga, aktivitas. Tapi kalau gue lagi di fase depresi, ya udah gue cuma bisa rebahan di kamar. Oh, itu yang lu lakuin itu kan? Iya. Buat ngurangin rasa depresi lu, rasa down lu gitu.
Itu olahraga, lari pagi misalnya tuh, Cek. Itu ngebantu banget, Cek. Iya sih. Ngebantu. Bantu. Obat itu juga cuman, istilah kata cuman ngebantu. Yang bikin pulih itu sebenarnya diri kita sendiri. Dan bahkan ya, banyak stigma-stigma orang yang bilang tuh kalau penyakit mental itu nggak bisa sembuh. Bisanya pulih, stabil. Itu jadi pro kontra. Ada yang bilang, ah enggak ini bohong. Oh enggak, ini beneran loh, kayak gitu. Terus masalah obat nih, apa sih yang tiap hari lu konsumsi gitu, obat apa gitu? Yang pertama, yang paling inti itu gue obat antidepresan. Buat apa itu? Antidepresan itu namanya fluoxetine. Gue minum fluoxetine yang 20 mili. Itu buat stabilin mood gue. Terus yang kedua, gue minum anti cemas. Buat? Nah itu tuh yang jadi pro kontra tuh, cewek. Gue minum Merlopam. Itu obat penenang. Oh, ya buat Anti cemas padahal itu. ya buat ngendaliin kecemasan gitu. Biar makin reda. Terus apa lagi tuh? Terus ada clobazam, itu obat anti cemas juga. Terus itu ada anti psikotik, risperidon. Gue minum 4 macam obat. Itu yang terakhir itu. Iya. Itu buat apa itu? Yang terakhir itu buat kayak apa ya, gue kata dokter tuh obat anti psikotik itu dia buat ngilangin halusinasi, delusi, terus kayak Delusi berlebihan. buat nguatin obat antidepresan supaya dia tuh makin bekerja lebih ampuh. Kalau kata dokter gua gitu. Gua konsul kan di rumah sakit RSUI gua konsulnya. Setiap konsul ke situ kan? Setiap konsul gua ke situ, kadang sebulan sekali, kadang kalau lagi parah bisa sampai seminggu sekali gitu. Berarti nggak nentu ya waktunya? Nggak nentu. Kalau sekarang udah stabil gitu? Sekarang alhamdulillah stabil. Maksudnya berangsur-angsur baik. Iya betul, kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja lah gitu kan. Makin reda gitu kan. Amin. Ya buat pembahasannya cukup kali. Karena kan Ngopi lawak nggak bikin kembung, bikin depresi. itu loh itu. Yang Gitu. apa sih yang bikin lu gila gitu, hal apa gitu yang pernah lu lakuin semasa lu mengidap itu penyakit gitu? Kalau gila sih gue nggak gila ya, Ceh. Nggak, maksudnya Normal aja. dalam bahasanya gitu, maksudnya Iya. bahasanya lah sampai ya mungkin orang awam lu gila lu ngelakuin apa gitu. Mungkin kebanyakan orang kalau depresi mah pengen bunuh diri. Iya, Kalau lu kayak benar. gimana itu? Ada kepikiran buat bunuh diri 2 kali. 2 kali tuh. 2 kali. Itu yang pertama di rumah, itu pakai garpu. Itu yang ada di dalam pikiran gua. Gua udah mau udahan aja hidup. Gua udah capek hidup kayak gini. Gua pengen mau mati aja. Gua pengen semuanya berakhir dengan gua mengakhiri hidup gua sendiri. Dengan gua ngebunuh diri gua sendiri. Karena yang lu rasain udah berlebih. Iya, itu pakai garpu gue tuh. Ada lagi? Ada. Garpu nih gue tusuk. Ceret. Itu sampai darahnya muncrat. Gila sih. Gila lah. Gila. Serius gue nggak bohong, itu asli tuh. Nah yang kedua itu di rumah lu. Ada, dia lagi tidur. Oh ya gue ingat. Itu tahun berapa gitu, gue lupa gitu. Itu bener-bener parah, itu yang paling parah menurut gue. Sampai gue mau dibawa ke rumah sakit, gue nggak mau. Itu gue nyeletin tangan dua-duanya kanan kiri, itu masih ada bekas itu. Demi Allah gue nggak bohong. Set, ya kan, darah sampai tumpah-tumpah ke ubin gitu, ke lantai gitu kan. Nah setelah itu gue kan pakai baju panjang, pakai baju panjang warna abu-abu. Nah itu kan rumah lu kan lantai 2 kan, tingkat kan. Gue turun ke bawah, ketahuan nyokap gue. Apaan tuh jadi umpetin kan? Gue begini kan. Kayak kan ini yang gue lukain nih, ini bagian sini. Gue begini, terus sama nyokap gue dibuka. Seret. Pingsan nyokap gue seketika. Ya, Kaget. Refleks orang. Pingsan. Nah akhirnya di situ heboh. Nah lu bangun. Iya. Lu bangun tuh akhirnya gue Mau dilariin ke rumah sakit. mau lariin ke rumah sakit. Terus gue udah ditekin ke motor tuh, gue udah lemes banget sih tuh, gue udah lemes banget dah gue. Mungkin ya lemes banget dah pokoknya dah waktu itu dah. Terus waktu itu gue nggak mau, gue takut ada
bumerang kan di sana, takut misalnya makin parah apa segala makin macam parah, gitu ya, mau rumah sakit. Nah akhirnya gue lompatin diri dari motor, gue nggak mau. Akhirnya gue lebih milih buat istirahatin di rumah lu sejenak gitu, sampai nyokap gue bener-bener bangun. Iya. Ada lagi yang bikin lu gila gitu. Maksudnya yang lu lakuin lu gila gitu. Apa ya, paling ngamuk sih, ngamuk Sisanya ngamuk kayak gitu kan, ngamuk dulu hampir tiap hari ya. Dulu tuh tahun 2019-2020 pokoknya itu lagi pas-pas parahnya gue tuh. Oh, itu depresi tuh. Iya, ngamuk itu sampai maaf ya, sampai kesurupan gitu. Bener, itu bener ternyata. Yang namanya hati lu tuh sadar, tapi badan lu, fisik lu nggak bisa ngontrol. Itu saking kacaunya. Saking kacaunya. Ya lu pernah nyaksin sendiri kan, gue berubah jadi apaan waktu itu gue nggak tahu, itu gue ngerti gue. Jadi Ultraman. Ini jadi Ultraman, Ultramik gitu, pokoknya kayak gitu lah. Kayak gitu. Terus pernah tuh cewek yang kata ke mana? Ke Gramet, yang mau juga tuh. Gua, Jibul, lu. Iya, Ya kan? Iya, gue ingat. Nah pas balik dari Gramet, lu kan bisa tuh sama gua. Lu turunin di stasiun Citayam. Gue turun di stasiun Pondok Depok Lama. Nah dari stasiun itu ke rumah gua itu jaraknya lumayan kan, sekitar 1 kilometer lah gitu. Gua jalan kaki lumayan dong. Nah itu sepanjang jalan gua nangis coy. Iya. Sampai gua dirangkul sama Jibul diginiin, bang udah bang, Si udah bang. Haji yang nyaksin ya. Iya, demi Allah gua nggak bohong. Dibilang lebay mah terserah lu, bilang lebay, mau bilang ih apa namanya cemen banget gitu aja, lu nggak ngerti apa yang gue rasain gitu. Iya. Intinya begitu. Gue juga nggak mau, sebenarnya gue juga nggak mau gitu. Coba lu jadi diri gue dah sehari aja, sehari, jangan kan sehari udah 12 jam udah jadi gue. Ya mungkin apa orang awam misalkan ya terlalu hiperbola gitu. Nah Ya, terlalu ya itu. lebay, nganggepnya lebay Kayak gini-gini. ditanya Ah, gitu. gila lu tuh, Kayak gitu lah. nggak ngerti apa yang gue rasain gitu. Ya pokoknya itu sih, maksudnya yang bikin gua vakum, yang bikin gua nggak yang bikin gua berhenti sejenak bikin konten itu ya gara-gara waktu itu penyakit gua lagi parah-parahnya, lagi bener-bener nggak stabil gitu. Itu lagi parah-parahnya, makanya gua aja kalau waktu itu gua kesulitan berpikir, gua kesulitan buat nulis lirik aja nih. Wah nggak bisa coy. Ya karena suatu kendala itu dia. Iya. Soalnya kan itu meliputi rasa gitu. Otak gue macet, kayak macet gitu, lemot, kayak gitu. Terus nggak ada gairah, kayak gitu. Makanya orang-orang taunya mah gue seneng ketawa-tawa, padahal mah. Kayaknya gue yang seneng. Iya, kayak gitu lo paham lah kayak gitu. Nah, ya masalahnya kenapa sih lu bisa tiba-tiba depresi kayak gitu, terus bipolar kayak gitu? Itu ada ini ya coy, ada Sebabnya sebabnya. apa gitu? Kalau pengalaman pribadi ya, orang siapapun bisa kena anxiety, bisa kena depresi, bipolar, siapapun pernah bisa kena gitu, bisa. Nggak mandang umur, nggak mandang siapa dia gitu, nggak mandang. Pokoknya intinya tuh kalau untuk sebabnya itu mungkin salah satunya dari stresor, terus dari beban, Dari apa tuh? stres. Stres. Terus beban gitu kan yang udah nggak bisa lagi lo tampung Ya, gitu. beban berlebih gitu. Iya. Nah terus genetik, keturunan. Oh, Bisa dari keluarga dari keluarga lu nih dulu nih punya riwayat penyakit mental. nular gitu. Terus nurunin gitu, genetik namanya cuy, kayak gitu sih. Ya kalau untuk sekarang sih gue konsul masih. Dan terakhir tuh gue gue ya baru inget, gue ngamuk terus itu pas waktu di fase depresi ya. Gue ngamuk di kamar gue acak-acak, terus nyokap gue nenangin gue, depan gue lemari kaca coy, lemari tapi ada kacanya. Itu gue tonjok sampai kacanya tuh bener-bener nggak ada sisa coy. Wah, nih bekasin itu, nyanyi sendiri kan tuh, jahit
demi Allah gue bohong. Bukannya gue paling sok berlebihan ya, bukan sok paling menderita, bukan. Gue sharing aja, sharing gitu. Maksudnya gue yang kayak begini aja masih bisa loh. Lo masa yang sehat itu nggak mau nggak mau lebih usaha keras gitu, kayak gitu kan. Intinya kayak gitu. Ya. Bukannya gue sombong apa yang disombongin Kan anjing. cuma pengalaman gitu. Pengalaman. Ya semoga aja yang sehat gitu kan, nggak ngerasain gitu. Iya. Karena kan itu cuma cerita, semoga yang ambil baiknya gitu. Ya, pokoknya intinya itu sih, kenapa gue vakum, kenapa gue bisa jeda gitu dulu. Ya karena gue ada penyakit gitu kan. Dan waktu itu penyakit gue lagi parah-parahnya gitu. Ngeganggu banget. Iya. Padahal situ gue masih punya janji sama Bang Rian gitu kan, Rian Rap sama Bang Dede Crows. Terus sama Hujan Hip Hop juga kalau nggak salah deh. Terus sama Bang Upi. Ya, Tuan 13 kayak gitu. Tapi ntar insya Allah nih gue pengen jalanin lagi gitu. Kontennya mungkin konten podcast, vlog, terus apalagi musik kayak gitu sih. Itu project selanjutnya itu. Project selanjutnya Di ruang diskusi. di ruang diskusi kayak gitu Ya. ya. Udah, ngerekam nih. Rekam tadi sempat mati, sorry. Nah, jadi kan tadi pembahasannya tentang penyakit-penyakit mental itu. Kita bagus juga sih pembahasan lu, maksudnya buat ngedukasi gitu buat orang-orang kayak gua gitu kan. Gua kan tahu karena gua kan seneng mulu gitu. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah seneng. Ya lu mah nggak usah, lu mah depresi. Jangan tuh, ini omongan kayak gini bagi gue support karena gue tahu dia tuh orangnya tuh dukung gue banget gitu. Ya kalau ngejelekin support. Kalau memuji lu, gua ada maksud di belakang. Yoi, zaman sekarang tuh respect tuh mahal. Nggak ada. Nggak ada malah. Ya bener-bener tulus, cuma lu doang cek. Nggak, lu doang dah ya. Nah, dari pembahasan itu, ya kita pindahin lagi lah ke pembahasan yang lain. Karena kan pembahasan yang tadi terlalu serius ya. Gue juga membawanya jadi makin tegang. Lama-lama gue pengen berak. Kalau tegang gitu pengen berak gue. Ya terus? Ya udah, kita bahas yang lain lah. Apa tuh? Ya, bahas yang lu jalanin gitu kan. Dari dulu juga itu. Dari tahun berapa lu? Apa Ya, gue nggak nanya. Tahun berapa? Tahun 96 gue lahir. Oh iya, lu lahir 96. Iya. Lu bermusik? Lu 97 kan? Iya. Iya. Bermusik. Kenapa? Bermusik? Musik kan banyak macam genre. Nah, lu di mana tuh nyemplungnya itu? Ya, lu kan tahu, Cek. Oh, iya. Gua ngerepotin gitu-gitu. Gimik lah. Iya. Nge-rap. Gue di hip hop. Iya. Gue udah mandek di hip hop aja gitu. Cuman gue bermusik kan banyak gitu kan. Gue ngedalamin musik ini, musik itu, musik ini, musik itu. Cuman yang lebih gue dalamin itu musik rap kayak gitu. Yang bergenre hip hop kayak gitu, Cek. Dari tahun kapan lu nge-rap? 96. Oh, itu sih 96. pertanyaan klasik apa? 96. Tai kali. Iya. Baru lahir nih. Gue diajanin sama bapak gue. Bukan diajanin kali ya? Diajanin, Cek. Enggak, lu doang kali khusus. Lawan nyanyiin lagu Tupac. Enggak. Pokoknya pas Tupac mati tuh, gue lahir tuh, Cek. Sebelum ya Tupac mati. Iya. Ya, yang apa? Maksudnya yang ngefans sama Tupac gitu, sering-sering lah kirim Al-Fatihah. Iya, ziarah tuh penting tuh kayak gitu. Goblok. Nah, tentang musik lagi nih. Lu kan udah lama nih nge-rap nih. Gua lah baru, Cek. Baru emang. Baru tadi sore. Hah? Ini kan malam nih. Tadi sore baru mulai rap. Masih goblok. Terus dari dulu ngapain aja anjir? Itu dia. Kenapa? Selama lu di musik hip hop gitu kan, apa yang lu dapet? Temen Temen ya. temen Yang pertama emang temen sih. kawan temen Itu juga salah satu support system ya. haters Ada. cuman kalau untuk komersil nggak itu belum ada sih. Kalau manggung dibayar kadang enggak gitu. Kadang dibayar mau ucapan terima kasih ya bang udah main di acara saya bang, abang keren deh. Gitu. Ya wajar sih. Biasanya kan karakter orang beda-beda. Mm-mm. Mungkin apa tadi
komersil. Komersil. Masalah ya kita per-peran aja masalah manggung kayak gitu kan. Bahkan dari dekat sampai jauh ya nggak jarang gitu ucapinnya terima kasih. Ya, walaupun ya terima nggak terima gitu kan. Namanya udah nyemplung di sini gitu. Ya udah, terima aja. Yang kedua support system tuh. Salah satu contoh support system lu itu kayak gimana tuh? Yang buat lu gue semangat nih buat nge-rap nih. Apa ya? Support system ya. Kalau tanya itu Mungkin orang tua gitu atau apa. orang tua sih ngedukung ya gue nge-rap gitu. Yang salah satunya itu support system. Cuman emang kalau gue buat bikin lagu, ada dorongan buat bikin lagu kayak gitu-gitu itu emang pengen aja coy. Mungkin apa lu gua lagi galau nih misalkan numpahin ke ya udahlah gua nge-rap aja lah gitu. Biar galau gua juga. Iya kayak gitu bisa. Tapi tetap galau kan? Tetap galau. Tetap galau. Sama aja bohong aja. Iya. Nah, apa namanya? Apa tuh gue ngomong apa tuh gue lupa tuh. Gua ngomong aja lupa lagi gua ngomong. Maksudnya kesenangan gue nge-rap tuh nggak selamanya gue gimana sih? Pokoknya gini loh. Intinya gue menjadi rapper, gue adalah orang yang paling keren. Kayak gitu, serius. Iya, Serius? Dulu sempet gue inget di tahun berapa itu lagi resep-resepnya maksudnya celana kambing gitu kan. 97. 2013. 2013 sampai lu bikin baju apa dah? Percuma punya pacar goblok tapi nge-rap. Enggak, percuma punya pacar ganteng kalau nggak bisa nge-rap. Itu dia. Itu diproduksi sama BDJ. BDJ Bang Ji. Itu lagu pertama gue tuh, coy. Iya, gue. Sama Bobby Rap. Itu saking bangga. Bobby, shout out Bobby. Saking bangganya jadi hip hop gitu. Jadi Iya. hip hop. Lu nge-rap Jadi gitu ya? rapper. Jadi rapper ya. Iya. Iya, kayak gitu. Kayak gitu, coy. Tapi sekarang ngomong kayak gitu. Enggak. Ngapain? Udah malu anjing. Ya sekarang mah sederhana aja, apa adanya aja. Sekarang maksudnya gini loh. Kita udah bahasan nih. Ya udah, gitu aja gitu. Maksudnya lanjutin aja. Lanjut aja. Nggak tahu sampai kapan gue bakal stop. Nggak tahu gitu. Maksudnya ngalir aja gitu. Kan lagi juga kan hip hop kan nggak bisa. Maksudnya kalau buat gue ya nggak bisa buat jadiin mata pencarian gitu. Nggak bisa. Kalau gue mungkin kalau siapa tahu ntar lu ke depannya hip hop lu jadi lu berkarir di hip hop. Amin. Ya semoga aja. Ya. Ya itu, balik lagi ke tadi, kalau masalah bahas bahasa hip hop, kalau masalah bahas hip hop, pasti kan rapper harus lirik dong. Banyak dong liriknya, nggak kayak musik pop, segala macam gitu kan. Minimal tuh, bukan minimal sih, umumnya, 16 bar kan. 16 bar satu verse. Dan itu kalau dikaitkan lagi sama penyakit gua, itu ganggu juga coy. Gimana? Biar maksudnya disambungin gitu? Iya, jadi gue bikin lirik nih. Dari musik ke penyakit mental lo. Iya. Jadi gue bikin lirik nih buat musik gue nih. Misalnya ada yang ajak gue collab, featuring atau gue bikin single, apa gue ngajak orang featuring gitu. Pasti kan gue bikin lirik kan. Itu kalau gue lagi kamu, gue nggak bisa bikin lirik coy. Iya. Kalau dipaksain gue nggak bisa. Benar-benar. Iya sih kadang-kadang juga. Jangan kan orang ya kita sebut nggak waras lah ya, apa gimana sih? Iya. Orang maksudnya kalau lu udah mentok gitu. Ini kalau orang sehat ya, gue udah ntar lagi udah bikin liriknya. Kalau gue nggak bisa gitu. Ya semua orang gitu. Kalau udah ya sampai gue stabil lagi baru gue bisa nulis lagi. iya benar-benar Gitu. kalau udah mentok lah gitu kan stuck ya udah tinggal Iya. nunggu moodnya balik lagi. Makanya ya gue ngakuin kalau lirik gue tuh lirik sederhana aja gitu, gampang yang dimengerti sama orang aja. Nggak harus pakai kayak lu gitu kan, metafora baku lah segala macam. Ya gitu sih kalau gue. Mungkin sekarang lagi ngejar project apa nih? Gue ada project kita. Apa? Biarkan dia pergi. Oh iya, gue lupa anjir. Project gue lagi garap project Diki sih sebenarnya. Bukan Diki O ya, Diki 23, judulnya Biarkan Dia Pergi, featuring sama gua, featuring sama F-Class.
Itu genrenya R&B. Terus udah jadi video klipnya Minggu. Kan belum sekarang? Sekarang tanggal 27. Pale lu 27. Ya gua ngarang aja. Enggak. Pokoknya besok Minggu. Itu diupload di channelnya Diki23 gitu. Tadinya pengen diupload channel di sini nih, nggak jadi gitu kan. Itu yang pertama. Udah jadi, tinggal upload doang. Itu berupa musik video. Musik video. Ada video klipnya? Ada video klipnya, namanya musik video, Oh, iya. video klip gitu. Terus yang kedua, Ama Militan. Apa itu, yang mana itu? Hacepan sama Depok Anthem. Tapi Depok Anthem dulu nih kayaknya yang keluar. Udah bukan temen. Depok Anthem dulu. Lu gimana sih, lu kan ketuanya? Ya gua nggak tahu. Ketua harus tahu dong. Itu ketua yang gua bilang yang bersangkutan sama militan sama ketua sensor aja. Apalagi nih? Apalagi Maksudnya itu kan udah materinya udah ada tuh. Mm-mm. Nah, yang selanjutnya itu kan buat langkah selanjutnya lu mau ngerjain apa gitu? Apa ngerjain orang, apa ngerjain setan gitu, lu nyari-nyari setan gitu. Enggak, anjing. Ngapain bikin konten kayak gitu anjing? Ya yang pasti gue bakal hidup ya. Ya. Kalau dikasih hidup umur panjang, Ya mudah-mudahan. gue bakal seriusin lagi podcast ini, ruang diskusi. Isi kontennya paling podcast, vlog, musik, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ya udah nikah, punya anak, bahagiain orang-orang yang gue sayang. Terus gue bisa sembuh dari penyakit gue yang ini. Ya, Kayak gitu. ya mudah-mudahan aja. Ya, kita doain sih. Nah, selain kesibukan di musik gitu, di musik terus kesibukan lu ya musik lah. Ya musik kan nggak nomor satu banget gitu kan. Itu mah cuma ngisi waktu senggang kalau gua gitu. Apalagi nih kesibukan lu sehari-hari. Misalnya lu sibuk ngomong kosong apa nggak ada yang manfaat gitu. Apa ya coy? Ya ngomong kosong kali ya. Ngomong kosong. Ngomong kosong. Rebahan gitu kan sambil nyari-nyari kerja gitu-gitu. Nah kalau kerja sih nggak ngomong kosong. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya berarti bermanfaat. Iya, tapi lebih ke musik sih. Gue lagi sibuk musik lah sekarang gitu. Banyak proyek kan sama Nela nih, proyek sama Nela ya, Nela Agustin. Ada anak Jakarta gitu, cewek. Itu lagi sama dia juga. Itu project Lama itu, Ceh. lama. Dan lagi bikin lirik gitu kan. Belum sempat liris. Apa lu belum ngetek? Belum ngetek, lirik udah jadi tapi belum ngetek gua. Karena kan di Wakas kan lagi ada trouble, jadi gue ke Karena lu ikan. saking sibuknya ke Wakas ngentot ya. Wakas record. Iya, jadi lu geser ke ikan. Ke ikan, moken. Moken. Studinya moken. Sedih moken. Udah lah, nanya mulu. Ada pertanyaan gua. Apa lagi? Enggak, ada trouble apa sih di Wakas? Mikrofonnya rusak. Mikrofonnya rusak. Iya. Enggak, yang sebelumnya. Bangkrut. Lu nggak pernah bayar lo ngetek. Enggak, gua tadinya kan mau ngetek juga tuh. Heeh. Gua mau bayar nih. Filter lah setengah mah gitu ya. Ya, mikrofonnya rusak nggak jadi aja. Goblok. Akhirnya ke ikan. Ke ikan gua, ikan dekor. Ikan rekor. Baju lu sore, coy. Sore dong. Lu suka musik-musik underground indie, Enggak, gue sukanya sama Chelsea. label-label indie gitu. Wah, enggak juga. Karena kan Timun suri di taman. Lah, 4:30, Ceh. Iya, 4:30. Sore senja ya kan. 5. Iya. Ya gitulah. Tapi lu narkoba nggak lu? Enggak dong. Oh enggak. Narkoba yes. Kayaknya gue cocok deh bikin konten sama lu. Next kita bikin konten lagi sama lu deh. Gue ngulik lu. Kalau bisa mah muka gue di blur. Iya. Kalau nggak dipakein muka kakek Sugiono. Buset ya, jangan lah. Kayak gitu jadi. Menjurusnya ntar kemana gitu. Iya ya. Iya. Orang Wakanda kan Tapi itu begitu Wakanda. Bagus itu. Maksudnya buat narik viewers. Tuh, konten bokep aja. Ntar si Moken sama si Teja gitu. Lagi baku cuki gitu. Anjing. Buciki apa itu buku? Nggak tahu gua tahu. Gitu lah. pokoknya. Asal ngomong lu ya. Udahlah Coy, berarti sampai sini aja kan? Ngobrolnya udah. Iya. Iya lagi juga lu nanya mulu. Iya, lagi juga ngomong kosong, gua cuma ngisi doang anjir. Tapi ini beneran loh ya. Ini Kalau cerita tadi beneran. cerita tadi beneran. Gua nggak ngarang, gua nggak gimmick, gua nggak settingan, nggak. Ini beneran fix
Ya bantu doanya aja. Bantu doanya aja buat teman-teman semua supaya gue bisa produktif lagi, maksudnya lebih produktif lagi gitu di musik gitu kan. Iya. Terus juga Masalah penyakit itu itu kan yang utama itu. gue bisa Makin parah apa gimana? enggak anjing. Gue bisa semakin membaik gitu. Iya, iya. Pulih dan insya Allah semoga aja gue bisa sembuh. Normal gitu ya. Normal. Soalnya kan kemarin-kemarin nggak normal gitu. Iya, kayak gitu kan. Ya kalau mau open donasi silakan. Ya, beneran sih silakan. Ke rekening BCA gue ya. Ya buat yang tahu aja rekeningnya, gue nggak cantumin kok. Gue nggak Cantumin aja di situ open donasi buat di lu. deskripsi gitu. Iya boleh. Open donasi buat gue anjing. Iya emang apa sih? Lu kan rapper. Serius lu, kalau berobat nih ke rumah sakit nih, itu kalau nggak pakai BPJS itu mahal cuy. Iya emang. Itu sekali berobat itu bisa 1 juta 2 juta cuy. Iya pastilah. Maksudnya kan ini kan penyakit, harusnya penyakit orang kaya gitu. Iya. Ya, kayak gitu, udahlah gerah nih gue nih anjing. Iya gue juga beneran. Iya. Lah, cabut lah gua. Waktu gue padat anjing sibuk sebenarnya. Ya segitu aja dari kita. Gue Eja. Gue Fulan. Yoi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.